Hello Technolovers! Tentu saja kalian sudah tahu ya kalau saat ini perhelatan bergengsi dunia sementara berlangsung di Qatar sebagai host World Cup 2022. Qatar menjadi negara yang menggelontorkan dana paling besar sepanjang sejarah Piala Dunia loh, yakni sebesar 200 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3,13 kuadriliun rupiah. Wah, jiwa miskinnya negara kita meronta-ronta nggak tuh? Tapi by the way, apa kalian tidak penasaran dengan kekuatan militer Qatar? Apakah sebanding dengan kemajuan negaranya? Yuk simak perbandingan militer Indonesia versus Qatar berikut ini. Pada bulan April tahun ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kedatangan Atase Pertahanan atau ATAN Qatar, Fahad Muhammad Al-Demi, di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Jakarta. Pada pertemuan itu, Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kedatangan ATAN Qatar ke Kemenhan dalam rangka membahas hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar. Sejauh ini, Indonesia dan Qatar sudah menjalin hubungan kerjasama pertahanan. Kerjasama antara kedua negara dituangkan dalam Letter of Intent dan sudah ditandatangani pada 9 Desember 2020 lalu di Doha, Qatar. Kerjasama tersebut terdiri dari kunjungan pejabat tinggi dan pejabat tingkat operasional, pendidikan dan pelatihan, industri pertahanan kedua negara dan juga kerjasama bidang lainnya yang telah disepakati bersama. Oh, jadi ceritanya pertemuan awal tahun tersebut seperti melepas rindu ya? Nah, langsung saja mari kita lihat kekuatan militer berdasarkan peringkat dunia dari kedua negara tersebut. Kalau berdasarkan data dari Global Firepower atau GFP, Indonesia berada di posisi ke-15 dunia dari 142 negara yang terdaftar. Sementara Qatar berada di posisi 77 dari 142 negara. Indonesia memiliki prajurit aktif sebanyak 400.000 personil, lalu 400.000 cadangan dan 280.000 paramiliternya. Sehingga total jumlah pasukan militer Indonesia adalah 1.080.000 personil. Sedangkan Qatar hanya memiliki 14.000 personil aktif, tidak memiliki personil cadangan dan hanya memiliki 5.000 paramiliter, yang jika dijumlahkan totalnya adalah hanya 19.000 personil. Tentu saja dari peringkat saja sudah kelihatan ya siapa yang unggul. Tapi jangan seneng dulu, coba kita lihat jumlah alutsista dari Indonesia juga Qatar berikut ini. Nah, coba kita lihat kekuatan udaranya. Kekuatan udara. Pesawat tempur, Indonesia 41 unit, sedangkan Qatar 40 unit. Pesawat serangan khusus, Indonesia 23 unit, sedangkan Qatar 6 unit. Pesawat pelatih, Indonesia 126 unit, sedangkan Qatar 41 unit. Pesawat pengangkut, Indonesia 66 unit, sedangkan Qatar 12 unit. Helikopter, Indonesia 172 unit, sedangkan Qatar 66 unit. Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Qatar 24 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia 17 unit, sedangkan Qatar tidak ada. Nah, jika dijumlahkan, Indonesia memiliki 445 unit armada udaranya, sedangkan Qatar hanya memiliki 165 unit armada udaranya. Dalam hal ini, berarti Indonesia masih memegang posisi unggul. Next, mari kita lihat jumlah alat tempur di sektor daratnya. Kekuatan darat. Kendaraan lapis baja, Indonesia 1.444 unit, sementara Qatar 3.100 unit. Tank, Indonesia 314 unit, sementara Qatar 134 unit. Artileri gerak, Indonesia 153 unit, sementara Qatar 46 unit. Artileri derek, Indonesia 413 unit, sementara Qatar 12 unit. Proyektor roket, Indonesia 63 unit, sementara Qatar 47 unit. Wah, Qatar memiliki lebih banyak kendaraan lapis bajanya dibandingkan Indonesia ya, bahkan sangat jauh perbandingannya. Sehingga itu membuat Qatar unggul dalam hal kekuatan darat loh. Bayangkan, Indonesia hanya 2.387 unit, sementara Qatar 3.339 unit armada daratnya. Menarik bukan? Nah, coba kita lihat ke kekuatan lautnya. Kekuatan laut. Kapal patroli, Indonesia 181 unit, sementara Qatar 20 unit. Kapal korvet, Indonesia 24 unit, sementara Qatar 4 unit. Kapal selam, Indonesia 4 unit, sementara Qatar tidak ada. Kapal perang ranjau, Indonesia 11 unit, sementara Qatar tidak ada.
frigate Indonesia 7 unit sementara Qatar tidak ada. Kapal induk Indonesia tidak ada sementara Qatar tidak ada. Kapal perusak Indonesia tidak ada sementara Qatar tidak ada. Meskipun beberapa armada tempurnya sama-sama tidak ada, tetapi sepertinya kali ini Indonesia kembali memenangkan posisi unggul dengan 296 unit armada lautnya, sementara Qatar hanya memiliki 24 unit armada lautnya. By the way, selain armada tempurnya, ketersediaan anggaran militer juga berperan penting dalam mendukung kekuatan militer suatu negara. Tidak hanya itu, ada juga faktor pendukung lain seperti logistik yang juga mempengaruhi pertahanan suatu negara. Logistik terdiri dari Angkatan Kerja Indonesia 129.366.000 jiwa, sementara Qatar 1.953.000 jiwa. Kapal sipil Indonesia 10.427 unit, sementara Qatar 129 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia 16 unit, sementara Qatar 3 unit. Bandara Indonesia 673 unit, sementara Qatar 6 unit. Cakupan jalan raya Indonesia 496.607 km, sementara Qatar 7.039 km. Rel kereta api Indonesia 8.159 km, sementara Qatar tidak ada. Jadi gimana menurut kalian? Kalau dilihat dari keseluruhan, mulai dari ranking sampai logistiknya, pertahanan militernya, Indonesia masih di atas Qatar ya. Mungkin dari segi pembangunan negara kita kalah, tapi soal pertahanan militer jangan main-main. Tapi by the way, kalau berbicara hubungan antara Indonesia dan Qatar, ternyata kedua negara ini telah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 1976 loh. Hubungan tersebut didasari lantaran Indonesia juga Qatar merupakan negara dengan mayoritas Muslim, dengan Indonesia menjadi yang terbesar. Indonesia mempunyai kedutaan besar di Doha, sementara Qatar memiliki kedutaan besar di Jakarta. Lebih jauh lagi, kedua negara ini merupakan anggota organisasi kerjasama Islam. Indonesia dan Qatar juga telah sama-sama menandatangani beberapa nota kesepahaman di bidang seperti transportasi udara, pariwisata, serta kerjasama agrikultur. Nah, itulah tadi perbandingan kekuatan militer antara Indonesia dan Qatar. Oke, sebelum meninggalkan halaman ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!